Bulan yang selalu dinanti telah tiba. Sudah kita sepakati bersama. Waktu yang tepat untuk tingkatkan sinergi dan melangkah bersama. Shadaqallahul Adzim. Dengan energi istiqomah, tingkatkan produktivitas di bulan penuh berkah. Kita sucikan hati dan satukan langkah. Kami, seluruh perwira PT Pertamina Hulu Indonesia, Zona 10 Filbunyu mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mujibid da'awat. Al-qail fi muhkamil ayatil bayyinat. Wa likulli wijhatin huwa muwalliha fastabiqul khairat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil makhluqat Sayyidina Muhammadin al-qail huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bis syahawat. Wa ala alihil athhar wa ashabihil akhyar wa man sara ala manhajihimil qawim ila yaumiddin amma ba'd. Dalam ibadah puasa Ramadan ada suatu sunnah yang sangat penting. Sunnah itu bernama menyantap sahur. Sunnah ini berdasarkan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sabdanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Tasahharu fa inna fis suhuri barakah." Bersahurlah kalian, santaplah sahur, karena sesungguhnya di dalam sahur terdapat keberkahan. Lantas, keberkahan apa yang ada di dalam menyantap sahur? Seorang ulama yang bernama Ibn Daqiq Al-Id itu mengatakan bahwa keberkahan yang terdapat dalam menyantap sahur ada dua macam. Yang pertama, keberkahan yang berkaitan dengan ukhrawi, keberkahan yang berkaitan dengan akhirat kita. Apa itu keberkahannya? Yang pertama adalah ketika kita menyantap sahur, ketika kita melaksanakan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, kita bangun di akhir malam. Dan di waktu akhir malam merupakan waktu yang sangat berkah. Waktu di mana rahmat Allah Subhanahu wa taala turun. Dalam sebuah hadis dikatakan, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul akhir minal lil. Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya di sepertiga akhir malam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man yastaghfiruni fa aghfira lahu. Siapa yang meminta ampun kepadaku, aku akan ampunkan dia. Man yas'aluni fa'utiyahu. Dan yang siapa yang meminta kepadaku, aku akan kabulkan permintaannya. Waktu kapan itu? Waktu di sepertiga akhir malam, di mana waktu tersebut merupakan anjuran orang untuk menyantap sahur. Lalu keberkahan apa lagi yang terdapat dalam menyantap sahur? Keberkahan yang berkaitan dengan akhirat adalah ketika kita menyantap sahur, berarti kita mengikuti tuntunan ajaran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ibn Daqiq Al-Id mengatakan bahwa keberkahan tersebut juga ada yang berkaitan dengan dunia ini. Apa itu? Ketika kita menyantap sahur, keberkahan yang kita dapatkan adalah at-tagawi, yaitu kita dapat kuat dalam menjalankan ibadah puasa kita. Ibadah puasa kita tidak dapat mengganggu aktivitas kita sehari-hari berkat santapan sahur yang kita nikmati. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis dikatakan para hadirin, ista'inu, minta bantuanlah kalian
bisyami, dengan puasa, dengan apa? Akalatus sahur, dengan makan pada waktu sahur. Dengan itu badan kita akan menjadi kuat dan mampu untuk melakukan ibadah puasa sehari full. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muncul pertanyaan, kapan dimulai waktu sahur tersebut? Para fuqaha itu mengatakan bahwa waktu sahur dimulai dari muntasiful lail. Kapan itu muntasiful lail? Dari pertengahan malam. Pertengahan malam para hadirin bukan berarti dari jam 12 malam. Akan tetapi pertengahan malam adalah ketika kita melihat malam itu misalnya ada 11 jam. Kita lihat pertengahannya ada jam berapa, maka itu adalah muntasiful lail. Sebagai contoh, jika terbenam matahari jam 6 pas dan terbitnya fajar shadiq, masuknya waktu subuh jam 5, maka waktu malam ada 11 jam. 11 jam dibagi 2 adalah 5,5. Maka waktu sahur dimulai dari jam 11.30. Dan berakhirnya waktu sahur adalah ketika azan subuh berkumandang atau dengan terbitnya fajar shadiq. Ketika muazin melantunkan lafaz al dengan kata hamzah yang dilafalkan oleh seorang muazin, itu berakhirnya waktu sahur. Dan seorang yang lagi menyantap sahur mendengar azan yang berkumandang, wajib untuk memuntahkan makanan yang berada dalam mulutnya supaya ibadah puasanya tidak rusak atau ibadah puasanya tetap sah. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah. Ibadah puasa sahur merupakan ibadah yang sangat dianjurkan. Oleh karena itu, para fuqaha mengatakan bahwa puasa ibadah sahur tetap dianjurkan walaupun orang tersebut dalam keadaan kenyang. Puasa sahur juga disunahkan walaupun hanya dengan meneguk seteguk air tetap disunahkan. Dari mana perhatiannya, dari mana pentingnya daripada menyantap sahur tersebut, karena keberkahan daripada menyantap sahur tersebut. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sudah katakan bahwa berakhirnya waktu sahur dengan masuknya azan subuh. Mungkin ada yang bertanya, mungkin jamaah YouTube Tribun ada yang bertanya, bagaimana dengan hadis la yagurannakum min suhurikum adzanu Bilal? Janganlah kalian merasa terganggu dengan azan Bilal. Janganlah santap sahur kalian merasa terganggu dengan azannya Bilal. Artinya bahwa dengan azan Bilal tersebut orang masih diperbolehkan untuk makan. Bagaimana menjawab pertanyaan tersebut? Dalam hadis lain para ma'asyiral muslimin dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa al-muadzin fi zaman Rasul ada muadzinan, ada 2 orang yang tukang azan, ada 2 muadzin. Muadzin yang pertama adalah muadzin yang bernama Sayyiduna Bilal bin Rabah. Dalam muadzin Bilal bin Rabah itu mengumandangkan azan fi jaufil lail, pada tengah malam, di malam hari, liyantabihana imakum, agar supaya dengan tujuan orang yang tertidur bisa bangun untuk mengerjakan sholat malam. Namun ada tukang azan, ada muadzin yang kedua yang bernama Ibn Ummi Maktum. Beliau ketika azan itu Pak Nabi mengatakan kepada para sahabatnya untuk berhenti menyantap sahur. Hatta yu'adzina Ibn Ummi Maktum. Dalam hadis lain, dalam riwayat lain, Nabi mengatakan, Fa'idha la yamna'annakum adhanu Bilal hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum. Jangan kalian terganggu dalam ketika menyantap sahur dengan azan Sayyidina Bilal. Kalian tetap diperbolehkan, kalian tetap diizinkan untuk menyantap sahur hingga
azan Ibn Ummi Maktum berkumandang, kalian jangan lagi meneruskan santap sahur kalian. Karena santap sahur kalian telah berakhir waktunya dan kalian wajib untuk menahan lapar, menahan haus, dan wajib menahan diri untuk hal-hal yang membatalkan puasa kalian. Demikianlah jamaah yang dirahmati Allah, apa yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Bupati Nunukan Hajah Asmin Laura Hafid mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan Humokor, Ketua Kadin Kabupaten Nunukan, mewakili seluruh anggota mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1443 Hijriah. Di bulan yang berkah ini, mari kita perkuat iman dan ketakwaan, serta mendukung pemulihan ekonomi yang inklusif dan kolaboratif. Semoga kita semua dijauhkan dari segala godaan dan cobaan selama menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Nunukan, Ajun Komisaris Besar Polisi Riki Hadianto SH MH, beserta staf dan bayangkari mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita sama-sama tingkatkan iman dan takwa, seraya menjaga kondusivitas di wilayah Kabupaten Nunukan. Dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komandan Kodim 0911 Nunukan, Letnan Kolonel Infanteri Albert Francesca Huta Galung, beserta seluruh staf jajaran dan Persit Kartika Chandra Kirana, Cabang 58 Kodim 0911 Nunukan, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1443 Hijriah. Memasuki bulan yang penuh berkah ini, saya mengajak untuk seluruh umat muslim yang berada di wilayah Kabupaten Nunukan untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman, serta terus menerapkan protokol kesehatan karena kita masih berada di tengah pandemi COVID-19. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.